Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang melihat video ini sehat selalu, rezekinya lancar, dan segala musibah yang menimpa di dunia ini, khususnya Indonesia, segera diangkat oleh Allah dan menyebabkan kita diangkat derajatnya menjadi bangsa yang kuat, hebat, dan menjadi pusat peradaban dunia. Amin, amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang mana pada video sebelumnya diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah secara terang-terangan yang awalnya di Bukit Sofa. Dari dakwah di Bukit Sofa ini menimbulkan benih-benih awal dari permusuhan suku Quraisy terhadap Nabi Muhammad dan ajaran Islam yang dari hari ke hari semakin nyata dan membesar. Itu diakibatkan suku Quraisy keuntungan materi yang selama ini mereka peroleh dari pengelolaan Ka'bah pasti akan lenyap karena ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ini adalah ajaran tauhid yang menolak penyembahan berhala. Pemuka kaum musyrik pun merasa takut dan menyadari bahaya akan ajaran Nabi Muhammad SAW ini, akhirnya menggunakan jasa para penyair. Kalau zaman sekarang menggunakan buzzer untuk menyebarkan hoax, memfitnah, mencaci maki Nabi Muhammad supaya tidak ada yang mengikutinya. Tetapi karena Nabi Muhammad SAW dikenal oleh masyarakat dari kecil sampai dewasanya itu orang yang jujur, maka serangan dari buzzer atau penyair tadi tidak mempan dan tidak meyakinkan siapapun. Maka daripada itu kita biasakan untuk jujur. Karena para penyair atau buzzer tadi tidak berhasil untuk menjatuhkan kepribadian Nabi Muhammad SAW, akhirnya para pemuka musyrik menggunakan cara yang ekstrim, yakni melakukan kekejaman penindasan kepada orang-orang yang masuk Islam. Yang pertama kali disiksa atau ditindas adalah kaum lemah dari masyarakat Islam, yakni seperti Bilal bin Rabah yang badannya dikasih batu besar supaya untuk mengucapkan hubbal atau Lata atau tuhannya kaum musyrik. Tetapi Bilal menjawab Ahad, tetap Allah. Lalu ada lagi sebagai contoh lainnya adalah Ammar bin Yasir bersama kedua orang tuanya, yang mana orang tuanya Ammar ini lagi hamil, yang ibu ditusuk itu perutnya itu sampai meninggal. Singkat cerita, Nabi Muhammad pun juga mengalami gangguan-gangguan yang mana diceritakan Nabi Muhammad ini sedang ada di sekitar rumahnya Al-Arqam, dan Abu Jahal beserta sahabat kerabatnya mendatangi Nabi Muhammad, mencaci maki Nabi Muhammad dengan kata-kata yang luar biasa, tidak bisa disebutkan di sini. Tetapi Nabi Muhammad seperti kebiasaan beliau, dia tidak menjawab makian tersebut. Peristiwa itu dilihat oleh saudara perempuan Hamzah bin Abdul Muthalib, yakni Sofiyah. Lalu Sofiyah melaporkan hal tersebut kepada Hamzah yang baru pulang dari berburu. Dan ketika itu Hamzah langsung mendatangi kumpulan geng-geng Abu Jahal yang lagi menghina Nabi Muhammad beserta sahabat dan langsung memukulnya. Lalu Hamzah langsung bilang, saya memeluk Islam, karena diketahui bahwa Hamzah ini adalah saudara sepersusuan Nabi Muhammad. Ucapan spontan dari Hamzah bin Abdul Muthalib ini yang mengatakan saya masuk Islam membuat Hamzah hatinya bergejolak, karena orang Arab jahiliyah dahulu itu jika dia mengucapkan sesuatu harus komitmen dengan ucapannya. Akhirnya
keesokannya Hamzah datang menemui Nabi Muhammad bukan sebagai mengunjungi seorang nabi, tapi sebagai keluarga. Dia menjelaskan kegalauannya, kegejolakan hatinya kepada Nabi, dan akhirnya dari keterangan Rasul ia menemukan kebenaran, sehingga pada hari itu juga ia menyatakan bahwa aku bersaksi bahwa engkau benar, maka lanjutkan usahamu menampakkan kebenaran agamamu. Akhirnya singa padang pasir memeluk Islam. Untuk menghindari aneka penindasan yang dilakukan oleh kaum musyrik, akhirnya Nabi mengusulkan dan mengizinkan pengikut-pengikut beliau untuk mencari tempat yang aman. Tempat tersebut ada di negeri Habasyah atau Abyssinia. Negeri tersebut dipimpin oleh Raja Najasyi atau Negus yang beragama Kristen, yang dikenal sebagai seorang penguasa yang adil dan bijaksana. Rombongan pertama yang berangkat ke Habasyah adalah rombongan Utsman bin Affan yang berjumlah 12 orang pria dan 4 orang perempuan. Lalu disusul kelompok kedua yang termasuk Ja'far bin Abu Thalib yang berjumlah 82 atau 83 pria dan 18 orang perempuan dan sekian banyak anak-anak, dan mereka diterima oleh raja tersebut. Keberhasilan dua kelompok tadi hijrah ke negeri Habasyah menjadikan tokoh-tokoh kaum musyrik itu marah dan kebakaran jenggot. Karena itu mereka mengutus Abdullah bin Abi Robi'ah dan Amr bin As untuk menemui penguasa Habasyah itu sambil membawa hadiah-hadiah untuk Najasyi dan pejabat-pejabatnya untuk membujuk mereka mengembalikan dua kelompok muhajirin tadi. Tetapi Raja Najasyi sangat bijaksana. Beliau mengizinkan untuk dua kelompok tadi melakukan hak bicara. Jadi istilahnya diskusi lah. Bicara itu dilakukan oleh Ja'far putra Abu Thalib. Beliau menyampaikan kepada Raja Najasyi sebagai berikut. Kami tadinya adalah kaum yang menyembah berhala, memakan bangkai, melakukan keonaran, memutus hubungan silaturahim, berlaku buruk terhadap tetangga, yang kuat menganiaya yang lemah, sampai Allah mengutus kepada kami seorang Rasul dari kelompok kami, dan yang kami kenal keturunannya, kebenaran, amanat, dan kesucian serta kejernihan pikirannya. Lalu dia mengajak kami kepada Allah, mengesahkan dan menyembahnya, serta meninggalkan apa yang disembah oleh leluhur kami selain Allah, seperti penyembahan batu dan berhala. Dia juga memerintahkan kami berucap yang benar, menunaikan amanat, silaturahim, berbuat baik kepada tetangga, serta menghentikan segala macam pelanggaran dan pertumpahan darah. Dia juga melarang kami melakukan kekejian, persaksian palsu, memakan harta anak yatim, menuduh dengan tuduhan palsu wanita-wanita menjadi terhormat. Cerita terjadi perdebatan antara kelompok muhajirin dan kaum musyrik yang diutus tadi, yang pada akhirnya Raja Najasyi bertanya, apakah ada keterangan tentang Tuhan yang diajarkan oleh pembawa agama yang kalian percaya? Lalu Ja'far menjawab, ya. Lalu Ja'far membacakan surah Maryam dari ayat 1 yang menguraikan tentang kesucian Maryam sampai ayat 36. Mendengar ayat-ayat yang dibaca oleh Ja'far, Najasyi atau Raja Habasyah mencucurkan air mata haru sehingga membasahi jenggotnya. Diriwayatkan bahwa Najasyi berkata setelah mendengar ayat-ayat itu, sungguh ini dengan apa yang disampaikan oleh Isa adalah dari sumber yang sama. Najasyi kemudian mengizinkan mereka tinggal dengan aman di wilayah kekuasaannya. Setelah itu Amr bin As dan rekannya pulang
dan dua kelompok tadi mendapatkan suaka dan dipersilahkan melaksanakan ajaran agama Islam dengan aman dan tenang. Hijrah ke Habasyah ini dapat dicatat sebagai salah satu bentuk kerjasama antar pemeluk agama, khususnya Nasrani dan Islam, di mana masing-masing melaksanakan ajaran agama dan kepercayaannya tanpa mengintimidasi dan menjelek-jelekan pihak lain. Setelah kepergian sahabat serta pengikut Nabi Muhammad yang berhijrah ke Habasyah, di Mekah terjadi peristiwa unik, yakni peristiwa Islamnya Umar bin Khattab. Memang sebelum itu Nabi Muhammad pernah berdoa kepada Allah bahwa isi doanya, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan keislamannya dua Umar." Yang pertama Umar bin Hisham atau Abu Jahal, atau Umar bin Khattab. Tetapi akhirnya Allah mengabulkan Umar bin Khattab yang masuk Islam. Islamnya kedua tokoh besar yakni Hamzah bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab mengundang keikutsertaan sekian banyak pemeluk baru dan menjadikan kaum muslim lebih berani melaksanakan ibadah-ibadahnya. Kaum musyrik pun berbagai cara untuk melakukan penghentian ajaran Nabi Muhammad. Salah satu caranya adalah dengan mengutus Abu Al-Walid Utbah bin Robi'ah untuk menemui Nabi, yang mana Abu Walid ini berkata, "Hai anak saudaraku, jika apa yang engkau lakukan ini bertujuan menghimpun harta benda, maka kami siap mengumpulkannya untukmu sehingga engkau menjadi yang terkaya di kalangan kami. Jika engkau menghendaki kemuliaan, maka kami siap menjadikanmu yang termulia di antara kami, sehingga kami tidak memutuskan sesuatu tanpa restumu. Jika engkau menghendaki kerajaan, maka kami siap menjadikanmu raja terhadap kami. Jika yang engkau alami adalah gangguan makhluk halus yang tidak dapat engkau elakkan, maka kami siap mengusahakan penangkalnya dan siap juga mengumpulkan biayanya dari harta benda kami sampai engkau sembuh." Tetapi tawaran dari kaum musyrik ini ditolak oleh Nabi. Cara lainnya yang dilakukan oleh kaum musyrik untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad adalah melakukan pemboikotan blokade ekonomi, yang mana pemboikotan itu ditulis dan ditaruh di dalam Ka'bah. Isinya seperti berikut: tidak ada bantu-membantu, tidak ada jual beli, tidak juga kawin mawin, tidak ada damai sampai pendukung-pendukung Nabi Muhammad bersedia menyerahkan beliau secara sukarela untuk dicegah berdakwah atau untuk dibunuh. Itu adalah lembar kesepakatan yang dilapis 3 agar tidak robek di dalam Ka'bah. Boikotan dan blokade ekonomi itu berjalan selama 3 tahun, yang pada akhirnya tokoh-tokoh musyrik ada yang merasa bahwa hal tersebut telah melampaui batas peri kemanusiaan. Seperti Hisham bin Amr adalah tokoh yang tampil mengajak untuk membatalkan isi piagam itu. Lainnya seperti Zuhair, Al-Mut'im, Abu Al-Bukhturi, dan Zam'ah, kelimanya berkumpul dan mengatur siasat untuk membatalkannya. Ketika mereka berlima itu ke Ka'bah dan ingin melepaskan piagam tersebut, ternyata di dalam piagam itu semuanya dimakan oleh rayap, kecuali kalimat-kalimatnya yang menunjukkan kepada Allah seperti Bismika Allahumma Subhanallah. Dampak dari pemboikotan tersebut adalah meninggalnya paman Nabi Abu Thalib yang sakit pada saat itu, dan disusul 3 harinya meninggal istri Nabi Muhammad yakni Siti Khadijah.
dampak positif dari pemboikotan ini, yang pertama, penganut-penganut Nabi Muhammad bersedia berkorban demi mempertahankan agamanya. Lalu pemboikotan itu juga melahirkan simpati, sementara orang yang selama ini mendengar penderitaan yang dialami oleh Bani Hashim dan Bani Muthalib. Jadi makin banyak orang yang masuk Islam. Maka tahun tersebut disebut dengan Am al-Huzn atau tahun kesedihan, yang mana wafatnya kedua tokoh yang membela Nabi Muhammad. Yang pertama Abu Thalib tadi, yang kedua Siti Khadijah yang mengorbankan segala hartanya untuk perjuangan berdirinya Islam.